Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Semoga Anda masih setia selalu bersama channel kami yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Semua Ulah Pacar Omku. Waktu itu masih tahun 2000 kalau nggak salah. Adikku nunggu warnet kepunyaan omku dan aku membuka warung kelontong depan warnet omku. Kejadian ini waktu omku punya pacar yang bernama Ida. Omku dekat dengan dia. Hampir tiap hari perempuan itu nyamperin omku. Jujur aku nggak suka karena dia nggak sopan menurutku. Kenapa aku bilang nggak sopan? Karena tanpa permisi dia masuk ke dalam nyamperin omku yang sedang tidur di kamar atas. Kebetulan di bawah ruko yang berisi warnet. Ya mungkin dia ngerasa kalau aku nggak suka, jadi komunikasi di antara aku sama perempuan itu bisa dibilang nggak ada. Dia janda anak dua. Wajar kali ya, dia seenaknya keluar masuk ke rumah omku tanpa harga diri. Jujur kesel banget. Pernah aku bilang sama nenekku, kebetulan dia sudah ada di atas. Nenek aku samperin, digedor-gedorlah pintu rumah omku. Lama nggak dibuka-buka, nenekku teriak, "Buka nggak ini pintu? Kalau nggak saya dobrak," kata si nenek. Selang beberapa menit, pintu itu terbuka. Benar saja perempuan itu ada di dalam. Nenekku marah-marah, memarahi mereka berdua. Dari situ perempuan itu pulang tanpa permisi. Dan mulai dari situ, kejadian aneh sering terjadi. Nenekku menasihati omku, kalau bisa jangan sama perempuan itu. Omku pun diam, lalu pergi. Gak lama dari kejadian itu, nenekku sakit, gak bisa bangun dari tempat tidur. Badannya kaku, sakit semua. Dia bilang kalau malam ada yang megangin kakinya, terus bermimpi ada yang kasih dia makanan oleh seorang perempuan. Terbangun dalam mimpinya, dia teriak-teriak mengeluh sakit perut. Kebetulan aku tinggal sama nenek. Keesokan paginya, aku pulang ke rumah menceritakan ke ibuku. Aku pikir nenek sakitnya ada yang ngirim deh, Bu. "Maksudmu guna-guna gitu?" kata ibu. "Lah, kok kamu bisa bilang gitu?" "Iya, sebelum kejadian itu, aku mimpi didatangin seorang kakek berbaju putih. Dia berpesan, hati-hati ada yang mau buat kalian celaka." Lalu ibuku pun pergi ke rumah si Abah, sebutan orang yang bisa ngobatin kiriman hal-hal gaib. "Assalamualaikum, Mbah." "Waalaikumsalam. Masuk." "Ada apa?" "Saya mau minta tolong, Mbah." "Iya," jawab si Abah. "Tolong tengokin ibu saya yang sedang sakit. Tiba-tiba dia nggak bisa bangun dari tempat tidur." Ibuku nggak cerita sama ayahku karena ayah itu menentang keras sama hal-hal gaib. Bisa dibilang nggak percaya. Kita pergi ke rumah nenek, terus si Abah membaca doa memohon petunjuk. Benar saja, di bawah tempat tidur si nenek ditemukan bunga 7 rupa. Setelah diambil, nenek sudah bisa bangun, tapi belum bisa jalan. Ia masih dibopong. Terus si Abah membaca dan menyiramkan air di seluruh ruangan, lalu pamit. Besoknya dia kembali lagi dan ibu saya diminta membeli bunga 7 rupa sama minyak. Nggak tahu minyak apa. Malamnya aku lihat nenekku tidur sambil teriak-teriak minta tolong. Kayak mimpi gitu. Aku bangunin, "Kenapa, Nek?" "Nenek mimpi dikejar-kejar perempuan. Nggak tahu siapa." Aku pun panik. Tiba-tiba di ruangan kamar nenekku, wangi bunga kenanga jujur nyengat banget. Aromanya pun membuat aku mual, pengen muntah. Ternyata emang ada sosok perempuan di ruangan ini. Dia senyum sinis menatapku, lalu hilang di balik tembok. Aku nggak cerita sama nenek, takut dia kepikiran. Lalu aku nyuruh dia untuk istirahat kembali tidur. Aku tidur di sebelahnya. Ya, yang tinggal di rumah ini cuma aku sama nenek. Dan rumah yang kami tinggali bersama nenek adalah peninggalan kakek. Nggak ada yang berani tinggal di sini. Keesokan harinya, si Abah datang sama ibu. Abah membaca doa minta kesembuhan sama Allah.
Bunga yang disiapkan dicampur ke dalam air sama minyak. Terus nenek disuruh mandi sama si Abah pakai air yang sudah dicampur doa, bunga sama minyak. Alhamdulillah nenek sudah bisa jalan. Nggak selesai dari situ, mungkin masih sakit hati. Perempuan itu lihat nenek sembuh, jadi larinya ke aku. Menurut perempuan itu, aku penyebab semuanya. Gara-gara aku hubungan mereka tak direstui, dan gara-gara aku, omku mulai menjauhinya. Tak sampai di situ, perempuan itu terus mengirim hal-hal aneh, termasuk menutup usaha warungku. Pagi ketika aku buka warung, bismillah dong setiap aku buka warung. Tapi pagi itu terasa beda banget di warungku. Pas lagi aku buka, tiba-tiba bau aroma bangkai menyengat. Bau tai lincung, bau bunga, baunya aneh-aneh lah pokoknya. Astagfirullah, ucapku kenapa ini? Pasti ada yang gak beres. Benar saja, anak kecil yang biasa belanja di warung itu tiba-tiba dia menangis, menjerit, lalu ketakutan. Ngadu sama ibunya ada hantu di warung itu, ada pocong, kata si anak itu. Ya Allah, benar saja. Pocong itu emang ada. Ketika maghrib datang, semua makhluk yang ada di warungku emang ada, nyata. Aku melihatnya dari ujung sudut, semua makhluk emang ada. Ya Allah, aku berserah padamu. Dalam hatiku bergumam. Datanglah teman adikku bilang, "Mbak, warung kamu tutup terus sih? Kenapa?" Padahal jujur, warungku gak pernah tutup. Makin gak beres ketika jualanku basi dan buah yang baru aku beli busuk. Ya Allah, aku mohon kehadiran orang yang bisa menolongku. Aku bergumam dalam hati. Benar saja, waktu itu Kamis malam Jumat, kakak yang bisa membantuku hadir, yang aku sebut kakak ini adalah kakak angkatku. Kebetulan kami kenal di sini, dia langganan warnet omku. Kami sudah kenal lumayan lama. Kakakku bilang kalau mau ketemu kakak, sebut aja nama kakak dalam hati 3 kali. Dan benar, waktu aku minta pertolongan sama Allah, aku sebut namanya 3 kali. Benar, dia datang langsung berkata mau minta tolong apa. Dia kaget dong, dia pikir aku cuma iseng. Ternyata benar. Dia tahu apa yang aku keluhkan, tanpa aku cerita. Dia nyuruh aku beli air mineral, lalu dibacakan doa. Besok air ini dicampur air seember, lalu siramkan ke warung kamu dari ujung ke ujung. Pokoknya siram semua sampai habis. Kamu sudah tahu siapa yang ngelakuin ini semua, jadi kamu pasrah aja sama yang kuasa. Ntar juga ada balasannya sendiri. Kita mah nggak boleh jahat. Biar aja mereka yang jahat. Intinya kamu tetap berserah sama yang kuasa. Karena atas izinnya kakak datang kan, untuk nolong kamu. Ucap si kakak sambil nasihatin aku. Iya kak, makasih banyak ya, sudah mau nolong aku. Iya, sama-sama. Semangat cari cuan yang banyak ya kak. Ya sudah, kakak pamit pulang ya. Sekali lagi makasih banyak, oke? Dan esok paginya, alhamdulillah, warungku ramai kembali. Dan begitulah cerita pengalaman mistis dariku, sampai ketemu di cerita yang lain. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.